guys, selamat datang di Warehouse Motorsport. Di belakang saya ada Honda CR-V Turbo, sudah dilakukan proteksi full body menggunakan paint protection film yang level yang platinum. Ini yang bagus, tapi kita pakai grade-nya yang setara dengan diamond. Jadi apa itu? Wah, ada level-levelnya. Jadi buat teman-teman nanti yang sudah DM atau mungkin kirim komentar khusus, nanti kita bisa jawab beberapa level-level grade yang ada paint protection yang di warehouse. Jadi ada level-levelnya dari yang bahan paling murah sampai bahan yang paling mahal, bahan paling bagus juga ada. Nah, ini sudah kita pasang ya, menggunakan bahan yang sudah oke ya. Ini keren banget, kinclongnya luar biasa. Nah, jadi kalau kita mau mengerjakan paint protection film, itu kita pasti paint correction dulu, kita poles dulu ya. Setelah itu kita detailing. Jadi jamur-jamur, flek-flek air semuanya kita hilangkan ya. Kita hilangkan, misal di pinggir-pinggiran bodi, ada di grill, semuanya harus kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Karena apa? Kalau PPF itu kita bodinya tidak terlalu bersih, nanti ada meruntusnya, itu kelihatan di paint protection filmnya, nanti kelihatan ada sesuatu yang debu yang terlihat karena tetap kelihatan karena bening kan bahannya. Nah, setelah kita lakukan detailing, kita baru poles. Kita bersihkan bodinya, kita paint correction, kita hilangkan baret-baret tipisnya. Bahkan baret-baret yang agak dalam juga kita usahakan untuk hilangkan. Setelah itu kita baru pasang PPF seperti ini, dan PPF ini kita lapis semacam nanopolimer yang buat lebih meningkatkan glossnya dan lebih untuk lotion, pelembab untuk PPF-nya khusus itu. Nah, ini bahannya. Ini keren banget ya hasilnya. Nih, saya mau kasih lihat detail-detailnya. Nah, ini yang paling penting kalau kita pasang PPF itu yang paling harus dilihat adalah sudut-sudutnya. Nah, ini harus kita upayakan sedetail mungkin ya. Lalu di bagian sini ini juga ini gap antara fender dengan pilar ya. Ini juga kita harus rapi, detailnya bisa dilihat ya, lipetannya. Nah, ini kita sampai masuk, wah ada semut keluar. Nah, ini harus kita buat sampai rapi ya, jangan sampai terlihat potongannya di luar dari part ini. Jadi kita usahakan bahan itu sampai masuk ke dalam. Biasanya kalau PPF itu pada dipotong press di nut, kalau saya nggak mau, saya maunya sampai kita lipat sampai ke dalam. Termasuk ini bro, nih ya, fender dan pintu. Nah, ini PPF-nya kita lipat sampai masuk ke dalam, tapi memang ada tekniknya sendiri ya. Karena kalau salah teknik, yang ada nanti malah ini semakin mengelupas. Jadi ada caranya. Nah, ini sudah kita pasang sampai ke dalamnya. Ya, boleh dilihatin bro, gapnya nih. Ya. Nah, ini ya rapi ya, nggak kelihatan kalau ini PPF ya. Oke, lalu di bagian handle pintu. Nah, ini juga penting ya, kita bongkar jadi supaya PPF-nya bisa masuk sampai ke dalam. Jadi hasilnya bisa rapi. Nah, oke. Nah, jadi gini, kelebihan pemasangan PPF itu apa sih? Nah, jadi kelebihan pasang PPF adalah dia benar-benar bisa memberikan proteksi yang terbaik untuk permukaan cat mobil. Apa sih kelebihan PPF ya? Nah, jadi PPF itu memang dia benar-benar bisa memberikan proteksi yang terbaik untuk permukaan cat mobil. Jadi gini, di luaran ya banyak workshop yang menjual protection film. Nah, tetapi paint protection film itu tidak semuanya menggunakan PPF karena memang ada berbagai macam bahan bening, bahan transparan ya, termasuk ada stiker bening biasa yang bahannya pakai vinyl ya. Contohnya ada di Oracle, itu ada tuh Oracle bening. Nah, itu beda lagi sama PPF, sangat berbeda. Lalu ada lagi bahan VPF, jadi vinyl protection film. Ini biasanya kita pakai di merek Mas Dekal. Ini bahannya itu dia memang diperuntukkan untuk melaminasi printing biasanya. Ya, nah tapi ini bisa dipakai juga untuk memproteksi permukaan cat. Cuman kita tidak rekomen untuk mobil ya. Karena apa? Dia ada lemnya, dan lemnya itu yang membuat dia yellowing. Jadi kalau teman-teman pernah masang PPF dan menguning ya, kalau di motor atau di mobil yang warna putih kelihatan tuh. Kalau nanti menguning dia menguning sekali, itu karena bahannya ada lemnya. Jadi itu kelemahan bahan vinyl seperti itu. Lalu ada lagi di grade atasnya ya, PPF dibagi menjadi dua macam. Ada ini ya, TPU dan ada TPH. Nah, bahannya udah beda lagi. Jadi kalau bahan PPF yang bagus itu pakai yang tipe yang TPU. Jadi dia lebih minim lemnya dan dia lebih clarity lebih dapat, lebih glossy dan tidak gampang nguning. Nah, itu kelebihannya kalau bahan yang TPU ya. Bahan yang TPH yang murah, nah ya nanti kalau di kita tuh bahan PPF yang press list yang paling basic, yang paling murah, yang paket silver, paketnya namanya silver. Nah, itu pakai TPH. Apa itu TPH ya? Itu PPF juga, cuman dia ini karakter lemnya tidak sebagus yang TPU. Jadi dia bisa nguning ya. Kalau udah 2 tahun, 3 tahun dia agak nguning dikit. Cuman kalau dipasang di mobil yang Rusia Ukraina ini sama Thailand. Oke, nah
bahan TPU, TPH itu memang berbeda ya. Kalau TPH itu dia usia 3 tahun dia rata-rata menguning ya. Tapi kalau mobil warna hitam gini nggak terlalu kelihatan. Nah, mobil yang kita pasang ini ya, CR-V ini kita ini pesawat. Sekarang Marquez lewat. Nah, jadi kalau pemasangan mobil yang saya pakai di CR-V Turbo ini kita pakai bahan yang TPU, Paint Protection Film, PPF ya, bukan V tapi PPF, bener-bener dia Paint Protection Film yang jenisnya yang TPU, dan ini grade-nya yang sudah menengah ke atas. Wah, jadi glossy-nya dapat, kinclongnya dapat, nah flat-nya juga dapat. Karena gini, kalau kita pakai pasang PPF yang kualitasnya kurang bagus, dia agak bertekstur. Nah, jadi malah nggak terlalu kinclong. Kalau ini tidak mengubah tampilan dari catnya, tetap sama, kinclongnya sama, kulit jeruknya sama, detailnya juga sama, jernihnya juga sama. Boleh dilihat ini ada metaliknya, kita tembak pakai flash HP. Oke, nih. Nah, nih ya, dia siraliknya tetap keluar. Ya. Kan? Siraliknya tetap keluar. Nah, jadi tidak mengubah ya. Nah, terus ini saya kebetulan ada bahan. Bahan. Wah, datang sendiri bahannya. Nah, ini ada fisik bahannya ya. Ini ada yang namanya VPF, V ya, V, bukan P tapi V. Ini Vinyl Protection Film, ini kita pakai merek Maxtical. Nah, ini bahannya kalau misalnya kita buka, ini bahannya glossy, oke. Cuman ya memang saya tidak mau berbohong, tidak mau membohongi spek. Ya ini bukan PPF. Ini bukan PPF. Kita pasang contoh di sini. Nah, ini bahannya bening ya. Ya, tapi ini sekali lagi bukan PPF ya, ini hanya namanya VPF. Nah, ini kayak gini. Lalu di sampingnya ini ada bahan PPF. Dari teks, dari karakter bahannya udah beda. Kalau ini belakangnya dia kayak gini ya. Ini dia lebih lentur dan dari apa ya namanya ya, kertas belakang, bukan kertasnya, cuman paper linernya ini dia semacam kayak mika. Jadi udah beda lagi. Kalau bahan stiker Oracle biasanya belakangnya kertas. Nah ini PPF ya. Ini kalau kita pasang, dia tidak mengubah karakternya. Harusnya masang pakai air ya, ini cuma untuk sampling aja. Nah, ini sudah berbeda, dan yang paling berbeda tingkat kelenturan. Kalau PPF ya, dia benar-benar lentur ya, dia benar-benar lentur, Oke, lentur ya, bahannya lentur ya. Tapi kalau bahan bahan VPF, aku kebalik nggak ya? Lupa ya. Nah ini yang VPF. Nah kalau VPF itu bahannya nggak terlalu lentur nih, kaku. Kaku dia bahannya kaku. Ya tidak bisa lentur kayak PPF. Kalau yang PPF saya ulang lagi, dia benar-benar lentur. Dia bahannya benar-benar lentur. Kayak karet. Ini PPF kayak karet. Nah selain itu juga yang membedakan adalah ini kalau kita pasang ke panel mobil. Ya, contoh ya, nih, lalu kita cuek-cuek pakai kuku, ya, itu empuk. Kalau yang PPF, tapi kalau VPF itu nggak empuk sama sekali, dia nggak ada lentur sama sekali. Dan paling membuat berbeda adalah self healing. Jadi kalau VPF itu nggak ada self healingnya. Jadi dia kalau misalnya kita pasang baret tipis di headgun nggak bisa hilang baretnya. Tapi kalau bahan yang PPF itu ada self healingnya. Jadi kalau ada kena gores, kita siram air panas atau kita headgun kayak pemanas head dryer gitu, dia bisa hilang. Oke, ini sedikit edukasi perbedaan antara PPF dan VPF. Nah, jadi tolong teman-teman yang punya usaha seperti ini jujur ke pelanggan. Jadi kalau memang Anda menggunakan bahan stiker bening biasa atau Oracle, ya tolong disampaikan itu Oracle, bahan biasa, bukan PPF ya. Jangan, dosa. Kalau misalnya teman-teman pakai bahan VPF, ya ngomong ini VPF, jangan ngomong ke konsumen, kasihan. Kalau memang pakai PPF, ya ngomong PPF. Nah, tapi permasalahannya PPF itu grade-nya ada banyak sekali. Jadi teman-teman harus tahu, kalau mau masang PPF ke salah satu workshop, harus tahu mereknya apa, speknya seperti apa, thickness-nya berapa milimikron, ya, self healing-nya seperti apa. Oke, nah sekarang saya mau mulai fokus memperlihatkan detail-detail CRV-nya. Oke, yuk. Ini headlamp juga sudah kita pasang PPF ya, full ya. Damper ini yang paling sulit, ini juga sudah kita pasang PPF total.
Nah, lalu bisa dilihat di bagian belakang, ini yang cukup harus teliti ya. Nah, ini bempernya CR-V Turbo ini bentuknya belenduk-belenduk. Jadi kalau nggak pinter masang, ini pasti ngangkat. Ya, ini kita lihat ya, lekuannya bagus, sikunya, pertemuannya juga jadi. Ya, oke. Lalu untuk bagian bagasi juga cakep ya. Ini tergantung request konsumen. Biasanya logo kalau saya lepas, tapi kalau ada yang nggak mau dilepas ya tidak akan saya lepas. Ini kebetulan saya lepas logo. Oke. Lanjut ke gap-gap ya, seperti biasa ya. Kita harus memperlihatkan detail-detailnya nih, teman-teman. Bisa dilihat. Nih. Kemarin body head stop lamp kita bongkar. Jadi PPF bisa masuk sampai ke dalam. Ya. Jadi kalau kita amatin ini nggak ada kelihatan gap. Bener-bener detailnya tuh dapat. Detailnya dapat. Oke. Terus di list kaca ya, nih. List kaca juga bagus nih detailnya. Oke. Nah, mobil ini tidak hanya bagian luar saja yang kita pasang PPF, sampai ke bagian dalam. Salah satunya nih, pijakan kaki ini juga kita pasang supaya tidak tergores. Nah, ini juga, ini rawan nih. Ini bagian panel di power window, ini dia bukan cat ya, ini istilahnya black piano ya. Jadi ini plastik yang memang warnanya hitam. Nah, ini kalau sudah tergores, bisa dipoles, cuman tidak bisa sempurna. Nah, ini saran saya kalau buat teman-teman punya mobil yang panel-panel banyak warna ini, dilapis PPF juga bisa. Dan kelebihan di tempat kita tidak memotong manual. Biasanya kalau di workshop lain itu dipotong pakai cutter. Kalau saya enggak, kita motongnya pakai mesin. Jadi kita bentuk pola khusus, tinggal dipasang pelenyek. Nah, jadi langsung sesuai dengan tekstur dan bentuknya. Lalu untuk speedometer juga kita pasang PPF. Panel-panel seperti ini nih juga kita pasang PPF. Head unit kita pasang. Wah. Jadi full proteksi, tidak hanya luar saja. Oke. Saya rasa itu teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang saya lupa. Ini mobil ada panoramiknya. Panoramik juga kita lapis PPF. Jadi kita bersihkan dulu jamurnya, setelah bersih kita lapis PPF. Karena apa? Panoramik itu sangat rawan terkena paparan jamur. Maksudnya jamur apa? Itu flek air. Jadi kalau kondisi hujan langsung panas, terakumulasi beberapa tahun pasti banyak flek air. Nah, ini saya rekomendasikan untuk dilapis PPF, tapi dibersihkan dulu. Oke, saya rasa seperti ini ya informasi yang sudah saya berikan, semoga bermanfaat. Jadi buat teman-teman yang memiliki mobil, mau motor, mau sepeda, apapun ya, mau kijing juga boleh kalau mau di PPF. Kita semua bisa lapis PPF, kulkas juga bisa, meja juga bisa. Jadi PPF itu sangat baik untuk memproteksi aset atau investasi barang-barang yang bisa dijadikan investasi kayak mobil-mobil yang bisa kita pakai seperti ini supaya terlindungi, tidak tergores, dan besok suatu saat kalau dijual lagi harga jualnya lebih stabil karena nggak ada yang di repaint ya. Nah, jadi sangat bagus buat memproteksi permukaan cat. Jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya silahkan langsung komen. Mau langsung telepon saya, mau cari nomor saya di Google juga ada. Pokoknya teman-teman saya berikan edukasi yang terbaik, tidak ada gimmick, tidak ada unsur kecurangan, semuanya saya kasih secara gamblang ya. Oke, seperti yang tadi saya buat. Oke, semoga bermanfaat, semuanya jaga protokol kesehatan, pokoknya semuanya sehat jiwa raga dan tetap selalu bersyukur. Matur nuwun, sekian dari Warehouse Motorsport.